Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Berjumpa lagi dengan saya Lani yang bertugas di Sekolah Dasar Negeri Kedoya Utara 09 Jakarta Barat sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Saya dibimbing oleh pengajar praktik saya bernama Ibu Yuyun Yuningsih dan fasilitator saya bernama Ibu Sri Wardani. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata, nilai dan peran guru penggerak. Yuk kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara berkata, "Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia." Melihat peranan nilai sangat penting dalam kehidupan tingkah laku sehari-hari, maka rasanya penting bagi seorang guru penggerak untuk kita bisa memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Selain nilai-nilai guru penggerak, ada peran guru penggerak. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid atau sebagai student agency. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktis. Pemaparan aksi nyata, nilai, dan peran guru penggerak ini saya sajikan dalam model refleksi 4P, yaitu yang pertama adalah peristiwa, berisi momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya. Lalu ada penjabaran dari perasaan saya saat momen itu terjadi. Lalu ada pembelajaran di mana pola pikir saya saat, sebelum, dan setelah momen tersebut terjadi. Dan ada penerapan ke depan, berisi pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Berikut adalah aksi nyata saya pada peristiwa dan penerapan ke depan dalam nilai, berpihak pada murid, dan peran mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Pengalaman saya adalah melakukan tes diagnostik, lalu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid. Yang keempat, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kelima, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Berikut saya sertakan video di mana saya mendidik anak-anak saya untuk mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Ini adalah video di mana murid saya bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza, memimpin teman-temannya menyanyikan lagu di depan mereka di lapangan pada saat pembiasaan. Yang lain nggak bisa ya? Bisa nggak? Berikut adalah peristiwa dan penerapan ke depan dalam nilai mandiri, peran menjadi coach bagi guru lain. Yang pertama adalah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mengikuti pelatihan daring ataupun luring, seminar, dan webinar. Yang ketiga, aktif dalam kelompok kerja guru atau KKG. Yang keempat, aktif dalam organisasi lain di bidang pendidikan. Dalam hal ini, saya aktif menjadi pengurus guru literasi
Literasi Jakarta atau yang disebut Glitterjack. Guru Literasi Jakarta adalah sebuah komunitas pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang kelima, terpacu untuk memperhatikan kualitas kinerja dan hasil kerja. Berikut saya lampirkan video di mana saya melakukan pendampingan terhadap pengisian e-raport di Kecamatan Kebonjeruk. Saya melakukan pendampingan bagi guru-guru sekecamatan Kebonjeruk pada waktu itu. Memang sih tadi kata Pak Eko ini susah, tapi ketika kita, ya betul, ketika kita memang ini adalah peralihan dari guru kelas menuju guru per, jadi kita dipaksa berubah. Sementara seperti yang Pak Eko bilang bahwa ketika kita dipaksa berubah, alat penilaiannya tidak siap begitu. Mau tidak mau kita ikut berubah. Kalau kita tidak ikut berubah, maka kita punah begitu ya. Nah, berikut adalah peristiwa dan penerapan ke depan dalam nilai reflektif bagian peran menjadi pemimpin pembelajaran. 1. Melakukan evaluasi menggunakan jurnal refleksi setelah pembelajaran. Yang kedua, menerima refleksi dari siswa setelah pembelajaran. Yang ketiga, supervisi dan menerima masukan dari teman sejawat. Yang keempat, memanfaatkan supervisi untuk perbaikan pembelajaran. Yang kelima, konsisten melakukan refleksi dan menggunakannya sebagai perbaikan. Ini adalah dokumentasi di mana saya menerima supervisi dari pimpinan dan saya konsisten melakukan refleksi dan menggunakannya sebagai perbaikan. Berikut adalah peristiwa dan penerapan ke depan dalam nilai kolaboratif dan peran mendorong kolaborasi serta menggerakkan komunitas praktisi. Yang pertama, saya bekerja sama dengan murid dan orang tua dalam pengelolaan majalah dinding. Yang kedua, bekerja sama dengan rekan sejawat dan stakeholder lain dalam pelaksanaan P5. Yang ketiga, bekerja sama dengan pelatih pramuka dan stakeholder lain dalam hal membangkitkan prestasi pramuka sekolah. Yang keempat, bekerja sama dengan rekan sejawat dan orang tua serta stakeholder lain dalam menyukseskan program gerakan literasi sekolah dan pembiasaan setiap hari di sekolah. Berikut saya lampirkan dokumentasi berupa gambar dan video di mana saya melakukan mensukseskan gerakan literasi sekolah yang sudah kami programkan pada hari Rabu di minggu pertama dan minggu kedua. Minggu pertama, waktu pelaksanaan gerakan literasi sekolah yang pertama adalah membaca bersama. Yang kedua adalah unjuk pantun di lapangan pada saat pembiasaan pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 7:15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan yang saya tunjukkan ini adalah gambar-gambar di mana kami harus berperan aktif dalam bengkel kreasi komunitas belajar atau BKKB di Sekolah Dasar Negeri Kedoya Utara 09. Saya bertugas berkolaborasi dengan wali kelas 5 yang lainnya. Berikut adalah peristiwa dan penerapan ke depan nilai-nilai inovatif dan peran mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Yang pertama, melakukan pembelajaran kontekstual yang bermakna bagi murid. Yang kedua, melaksanakan praktik baik
berbagi dengan rekan guru. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada murid. Yang keempat, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kelima, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Berikut kami sertakan video mengenai menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Refleksi mengenai perasaan saya merasa tertantang. Keluar dari zona nyaman membuat saya tertantang untuk menyelesaikan dengan baik semua pilihan yang saya mulai. Walau untuk membuat sebuah perubahan, saya menemui kerikil-kerikil di perjalanannya. Yang kedua, saya merasa termotivasi. Tantangan di atas tersebut secara tidak langsung memotivasi saya untuk dapat menjalankan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Refleksi dalam pembelajaran, penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak diharapkan dapat menjadi role model bagi guru lain untuk berkolaborasi bersama melakukan perubahan dalam dunia pendidikan ke arah yang lebih positif secara berkelanjutan dan konsisten, sehingga bisa menuntun murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Refleksi berikutnya adalah mengenai ide atau gagasan yang timbul. Saya berusaha selalu melakukan praktik baik. Saya berusaha menjadi pemimpin pembelajaran yang visioner agar bisa mengembangkan dan memajukan sekolah. Saya berusaha melakukan sesuatu yang positif di saat orang lain baru memikirkannya. Kemudian dampak atau perubahan positif yaitu penerapan nilai-nilai dan peran guru pendidik dapat mengubah cara pandang saya yang sebelumnya menuntut menjadi menuntun dalam hal mendidik murid-murid saya, sehingga sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadikan saya dan murid-murid saya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih telah menyimak video saya dalam hal paparan aksi nyata, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Tetap semangat para guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.